1A118085. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang silvikultur hutan alam, lebih tepatnya yang membahas sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau yang disingkat dengan TPTJ. Sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau yang disingkat TPTJ merupakan sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pengayaan pada areal bekas tebangan secara jalur sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu 25 meter antar jalur dan 5 meter dalam jalur tanam, tanpa memperhatikan cukup tidaknya anakan alam yang tersedia pada tegakan tinggal tersebut. Ruang antar jalur dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Kelebihan daripada sistem tebang pilih tanam jalur ataupun TPTJ ini dibandingkan TPTI yaitu pada TPTJ kelestarian produksi akan terjamin karena mekanisme kontrol dapat dilakukan dengan optimal. Pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati di setempat. Penanaman dalam jalur adalah kegiatan menanam dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggulan setempat. Selanjutnya yaitu jalur antara adalah jalur tegakan tinggal yang dibina dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Sejarah sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur. Sejarah sistem silvikultur pada tebang pilih tanam jalur yaitu Keputusan Menteri Kehutanan nomor 485 garing KPTS yang kedua pada tahun 1989, yaitu sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia dilaksanakan dengan tebang pilih tanam Indonesia ataupun yang disingkat dengan TPTI. Akan tetapi, hasil evaluasi pelaksanaan TPTI dapat dikemukakan dalam dua hal. Yang pertama, hasil kegiatan belum terlihat di lapangan sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa pada areal bekas tebangan tidak ada kegiatan. Yang kedua, secara teknis menemui kesulitan dalam melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan pengawasan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehutanan yang baru dengan nomor 435 garing KPTS yang kedua pada tahun 1997. Hal ini membahas tentang tebang pilih tanam jalur ataupun yang disingkat dengan TPTJ. Jenis yang ditanam yaitu jenis tanaman komersil setempat, berumur sedang dan panjang terutama dari jenis-jenis tanaman Dipterocarpaceae. Tujuan daripada tebang pilih tanam jalur yaitu agar kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dengan melaksanakan tindakan-tindakan silvikultur jalur sehingga pembinaan dan pengawasan hutan lebih terjamin. Tujuan dan sasaran dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur. Tujuan daripada tebang pilih tanam jalur atau yang disingkat dengan TPTJ adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riak dalam rangka memperoleh panen yang lestari. Sedangkan untuk sasaran di dalam TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUP HHK ataupun KPHP. Prinsip yang ditetapkan ataupun diterapkan dalam tebang pilih tanam jalur yaitu hampir memiliki kesamaan dengan prinsip yang dijelaskan pada tebang pilih tanam Indonesia. Adapun prinsip yang ditetapkan pada tebang pilih tanam jalur yaitu yang pertama, sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riak. Keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Dan yang keenam, penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Prinsip yang pertama yaitu tegakan tidak seumur. Tegakan tidak seumur adalah
Tegakan yang tersusun oleh pohon-pohon setiap umur, mulai dari tingkat pancang, semai, dan tiang, dan pohon masak tebang. Tegakan tidak seumur ditandai dengan tajuk yang tidak terputus dan tidak seragam. Prinsip yang kedua yaitu teknik tebang pilih. Teknik tebang pilih adalah teknik yang digunakan dalam hal memanen, yaitu menentukan terlebih dahulu pohon mana yang layak untuk ditebang dan pohon mana yang layak untuk ditinggalkan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas daripada pohon setempat ataupun keadaan hutan setempat. Prinsip yang ketiga yaitu meningkatkan riap. Meningkatkan riap berarti ketika menebang, kita memperhatikan bagaimana pertambahan daripada diameter, bidang kasar, tinggi, volume pada pohon yang kita tebang. Dengan memperhatikan riap, berarti kita meningkatkan tingkat panen dalam waktu tertentu, yaitu dari tahun ke tahun. Prinsip yang keempat yaitu meningkatkan keanekaragaman hayati. Nah, dalam hal meningkatkan keanekaragaman hayati, berarti ketika panen, kita memperhatikan bagaimana keadaan flora dan fauna di sekitar panen ataupun di sekitar tempat kita memanen. Meningkatkan flora dan fauna berarti dengan memanen, kita tidak merusak flora dan fauna yang ada di sekitar tempat kita memanen. Prinsip yang kelima yaitu menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman dapat kita lakukan dengan cara pengaturan jarak tanam pada tanaman. Dengan mengatur jarak tanam berarti kita memberikan ruang tumbuh yang baik kepada tanaman yang sedang kita tanam. Dengan pengaturan jarak tanam, maka panen pun yang kita dapatkan nantinya akan optimal. Prinsip yang keenam yaitu penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur dapat kita lakukan dengan menentukan terlebih dahulu jenis tanaman seperti apa yang cocok untuk kita tanam di dalam areal penanaman yang akan kita kerjakan. Hal ini agar nantinya tanaman yang kita pilih dapat tumbuh secara optimal di lahan yang kita tanam. Beberapa pengertian ataupun istilah yang kita temui di dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yaitu yang pertama, sistem silvikultur. Sistem silvikultur merupakan rangkaian kegiatan berencana dalam pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, permudaan, dan pemeliharaan tegakan tinggal. Hal ini guna menjamin kelestarian produksi kayu ataupun hasil hutan lainnya. Istilah yang kedua yaitu hutan tanaman industri dengan sistem pilih dan tanaman jalur adalah cara pembangunan hutan tanaman industri yang sistem penanamannya dilaksanakan dalam jalur-jalur yang masih mempertahankan adanya hutan alam. Pengertian ataupun istilah yang ketiga yaitu jalur bersih. Jalur bersih adalah jalur yang bebas dari semak-semak dengan lebar 3 meter dan menjadi tempat penanaman. Yang keempat yaitu jalur bebas naungan. Jalur bebas naungan adalah jalur selebar 10 meter yang bebas dari pohon-pohon yang dapat menaungi jalur dan atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Yang kelima yaitu jalur tanam. Jalur tanam adalah jalur bersih yang dibarengi ataupun bersamaan dengan jalur naungan, yaitu jalur bebas naungan. Yang keenam yaitu jalur antara. Jalur antara adalah jalur di antara dua jalur tanaman. Dan yang ketujuh ialah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan pemeliharaan tanaman muda dengan membebaskan tanaman pokok dari tumbuhan pengganggu dengan cara melakukan pembebasan atau pencabutan rerumputan tanaman pengganggu lainnya di sekitar tanaman. Istilah yang kedelapan yaitu pembebasan vertikal. Pembebasan vertikal adalah kegiatan pemeliharaan untuk memberikan sinar langsung dan ruang tumbuh yang dibutuhkan tanaman dengan cara mematikan pohon penyaing dan menaungi ataupun mendesak tajuk tanaman pokok. Istilah yang kesembilan yaitu peracunan. Peracunan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mematikan pohon dengan cara melukai sekeliling batang sampai kayu, kemudian dikucuri dengan arborisida. Ketentuan umum
yang digunakan ataupun diberlakukan dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yaitu yang pertama, pembangunan HTI sistem TPTJ diterapkan pada LOA. LOA yaitu areal bekas tebangan, terutama pada areal yang rawan perambahan. Yang kedua, penerapan pembangunan HTI sistem TPTJ merupakan pengembangan sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi. Yang ketiga yaitu lamanya HPH dengan sistem TPTJ ditetapkan 35 tahun ditambah dengan 35 tahun, yaitu didapat total selama 70 tahun. Yang keempat yaitu lebar jalur tanam yaitu 10 meter dan jarak antar tanaman yaitu 2 jalur tanaman dari sumbu utama 25 meter. Yang kelima, arah jalur tanam yaitu misalnya dari arah utara sampai ke selatan. Yang keenam yaitu jarak tanam. Jarak tanam pada sistem silvikultur TPTJ yaitu jarak tanam dalam larikan 5 meter. Yang ketujuh yaitu jenis yang ditanam adalah jenis komersil setempat yang berumur sedang dan panjang, utamanya yaitu jenis-jenis yang diusahakan dalam bentuk dipterokarpasi. Ketentuan yang kedelapan yaitu jalur tanam. Jalur tanam selebar 10 meter merupakan jalur bebas naungan yaitu harus bersih dari pohon-pohon yang menaungi dan pada jarak 1,5 meter dari kiri ke kanan. Sumbu jalur tanam harus bersih dari semak belukar. Jalur tanam tidak boleh dilewati alat berat kecuali pada pinggir jalur sebelum ada tanaman. Jalur harus bersih, yaitu sama sekali tidak boleh dilewati angkutan kayu. Yang kesembilan yaitu pada setiap piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanaman harus bersih dari akar dan tunggul. Yang ke-10 yaitu tumbuhan yang sehat pada tingkat pancang dan tiang yang berada pada jalur tanam dipertahankan. Jarak tanam antar tanaman yang dipertahankan yaitu 5 meter. Yang ke-11 yaitu penebangan pohon pada jalur antara dilakukan dengan sistem tebang pilih dengan diameter 40 cm. Pohon dilindungi dan pohon induk tidak diperkenankan untuk ditebang. Yang ke-12 yaitu alat penyeradan. Alat penyeradan atau ekstraksi kayu berupa alat-alat manual dan traktor yang menggunakan roda dengan ban ataupun bulan rantai, serta peralatan lain yang sesuai dengan keadaan lapangan dan tidak mengganggu lingkungan ataupun tidak memadatkan tanah di sekitar areal pemanenan. Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yaitu yang pertama, rancangan PAK dan risalah hutan. Yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau yang disingkat dengan PWH. Yang ketiga yaitu pengadaan bibit. Yang keempat yaitu penebangan. Yang kelima yaitu penyiapan lahan. Yang keenam yaitu penanaman. Dan yang ketujuh yaitu pemeliharaan pada tanaman. Tahapan kegiatan yang pertama dalam TPTJ yaitu rancangan PAK ataupun penataan areal kerja dan risalah hutan. Penataan areal kerja bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok areal kerja tahunan. PAK ataupun penataan areal kerja dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam peta-peta kerja yang masing-masing peta luasnya sekitar 45 sampai dengan 100 hektar. Kegiatan penataan areal kerja yaitu kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan peta, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas, dan juga pengukuran dan pemetaannya. Rancangan dalam penataan areal kerja pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman dengan kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama,
Pembukaan blok dan petak. Pembuatan blok dan petak yaitu 2 tahun sebelum penanaman. Blok ataupun petak ataupun anakan dari petak dibuat dengan memperhatikan yang pertama, pembagian areal yang akan ditanami dibagi menjadi blok kerja tahunan, petak-petak kerja, dan anakan petak. Selanjutnya yaitu blok kerja ditanami dalam waktu 1 tahun dan hasilnya kurang lebih sama, ditentukan dengan dasar pertimbangan daun ataupun rotasi tebangan dan juga kondisi lapangan. Yang ketiga yaitu peta kerja adalah bagian dari blok kerja tahunan yang luasnya disesuaikan dengan topografi dan kelas lahan, yaitu sekitar 25 sampai dengan 100 hektar. Yang keempat yaitu pembuatan batas blok kerja, peta kerja, dan anak peta menggunakan alat ukur teodolit dan GPS. Yang kelima, alur blok kerja yang mengelilingi blok kerja tahunan dibuat dengan memanfaatkan jalan batas alam yang ada seperti sungai, jurang, dan sebagainya, dan juga rintisan bersih selebar sekitar 4 meter atau tanda-tanda lainnya yang dibuat dengan jelas. Yang keenam yaitu alur batas peta kerja adalah batas yang mengelilingi peta kerja berupa rintisan selebar sekitar 4 meter dan memanfaatkan jalan atau batas alam yang ada. Pelaksanaan yang kedua dalam rancangan penataan areal kerja yaitu risalah hutan. Kegiatan risalah hutan meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan vegetasi yang dilakukan bersamaan dengan penataan areal kerja dengan ketentuan seperti yang pertama, inventarisasi keadaan lapangan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam inventarisasi keadaan lapangan yaitu melaksanakan survei untuk mengetahui topografi blok kerja dengan menggunakan alat klinometer, teodolit, kompas, meteran, dan alat lain yang perlu untuk pengujian akurasi peta topografi yang ada. Yang kedua yaitu memasang titik kontrol ataupun menandai titik ikat di lapangan berdasarkan peta topografi. Yang ketiga yaitu membuat peta dengan skala 1/10.000 berdasarkan hasil survei dan peta topografi yang ada dengan menggambarkan jalan-jalan yang ada, rencana jalan, TPN, sungai, dan garis kontur. Yang kedua yaitu inventarisasi vegetasi. Kegiatan risalah hutan inventarisasi vegetasi yaitu kegiatan inventarisasi vegetasi dilakukan terhadap pohon-pohon komersil berdiameter 40 cm dan permudaannya. Tujuannya untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah dan komposisi jenis antar volume pohon yang ada yang akan ditebang. Kegiatan yang dapat kita lakukan dalam inventarisasi meliputi yang pertama, pencatatan jenis pohon, yang kedua, pengukuran diameter pohon, yang ketiga, pengukuran tinggi pohon, yang keempat, penandaan pohon-pohon yang akan ditebang, yang kelima, penandaan pohon-pohon yang akan dipertahankan, yang keenam, menghitung jumlah permudaan dan penyebarannya, serta yang ketujuh yaitu pembuatan peta pohon yang akan ditebang. Kegiatan yang kedua dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yaitu pembukaan wilayah hutan atau yang disingkat dengan PWH. PWH dilakukan 1 tahun sebelum penanaman. Kegiatan PWH meliputi pembangunan jalan angkutan, sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan dalam PWH ini dapat dilakukan dengan yang pertama, pembangunan jalan hutan. Pembangunan jalan hutan meliputi yang pertama, membuat rencana jaringan jalan hutan. Yang kedua, mencari dan menetapkan titik ikat, titik awal dan titik akhir daripada rute jalan yang akan kita buat. Yang ketiga, yaitu jalan angkutan dibuat sebelum kegiatan penebangan dan penanaman
dengan maksud untuk digunakan sebagai angkutan kayu, bibit, pengawasan pekerja, dan jalan lalu lintas kegiatan lainnya. Yang keempat yaitu pembuatan jalan angkutan mempedomani aturan yang berlaku. Artinya, pembuatan jalan angkutan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kegiatan yang kedua yaitu pembuatan sarana dan prasarana. Persiapan dalam sarana dan prasarana yaitu yang pertama, base camp. Base camp merupakan tempat kegiatan administrasi dan manajemen. Sifatnya harus permanen ataupun semi permanen. Bangunan base camp berupa kantor, perumahan, dan fasilitas lain yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan. Kedua yaitu sarana lain. Nah, di dalam sarana lain terdapat seperti pondok kerja ataupun barak kerja yang diperlukan sebagai tempat untuk menginap para pekerja, dan juga tempat pengumpulan bibit dan penyimpanan peralatan kerja. Barak dibangun dari kayu berlantai papan, beratap seng, dan dilengkapi dengan sarana MCK yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dipakai nantinya pada saat melakukan penanaman. Nah, kegiatan TPTJ yang ketiga yaitu pengadaan bibit. Di dalam pengadaan bibit yang dilakukan yaitu kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. Yang kedua, sumber benih atau bibit berasal dari biji, anakan alam, ataupun cabutan dan stek pucuk. Yang ketiga, cara pembibitan dengan biji atau anakan alam serta cabutan, stek pucuk, mempedomani ketentuan yang berlaku. Tahapan yang keempat dalam tebang pilih tanam jalur ataupun TPTJ yaitu penebangan. Penebangan pohon-pohon berdiameter 40 cm dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. Yang selanjutnya, kegiatan penebangan pohon dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanam. Pohon yang ditebang semua jenisnya berdiameter 40 cm dan hasil tebangan dirapikan ataupun ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. Yang selanjutnya yaitu arah penebangan sesuai dengan arah pembuatan jalur tanam. Selanjutnya yaitu tahapan yang kelima dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur. Tahapan yang kelima yaitu penyiapan lahan. Di dalam penyiapan lahan yang pertama yaitu pembuatan jalur tanam dengan tahapan yaitu pertama, membuat jalur tanam selebar 10 meter yang merupakan jalur bebas naungan dengan arah utara ke selatan. Yang kedua, pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam dan ataupun menaungi anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen ditinggalkan dengan catatan jarak antar pohon lebih dari 5 meter. Penyiapan lahan yang kedua yaitu pembersihan jalur tanam. Di dalam pembersihan jalur tanam yang pertama, pada jarak 1,5 meter di kiri dan kanan sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara pemangkasan. Yang kedua, pada piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan terhadap akar ataupun tunggak tanaman. Yang ketiga, pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter dari sumbu jalur tanam, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Penyiapan lahan yang ketiga yaitu pembuatan dan pemasangan ajir. Pembuatan dan pemasangan ajir. Yang pertama, ajir dibuat dari kayu atau bambu berdiameter 2 cm dengan panjang sekitar 150 cm. Bagian bawah dibaut runcing dan bagian atas dicat merah ataupun kuning.
Yang kedua, air yang telah disiapkan dipasang pada larikan tanam dengan jarak 5 meter. Yang ketiga, pemasangan ajir dalam satu larikan dengan jarak 5 meter tidak mengikat. Apabila dalam jalur tanam dengan jarak 5 meter dari sumbu jalur tanam ditemukan anakan meranti yang sehat, maka anakan meranti tersebut dipertahankan sebagai tanaman yang akan dipelihara dan jarak antar ajir ataupun tanaman disesuaikan kembali. Persiapan lahan yang keempat yaitu pembuatan lubang tanam. Pada sebelah timur tempat ajir terpasang, dibuat lubang tanam berukuran 30 cm kali 30 cm dikali dengan 30 cm. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan sebelumnya. Kemudian ditimbun dengan tanah olahan ataupun topsoil setinggi setengah dikali dalamnya lubang tanam yang dibuat. Lubang tanam dibuat sekitar seminggu sebelum dilakukannya penanaman. Kegiatan yang selanjutnya ataupun yang keenam dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yaitu penanaman. Dalam penanaman, hal yang dilakukan yaitu penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. Selanjutnya, penanaman dilaksanakan pada musim hujan. Biasanya musim hujan itu antara Oktober sampai dengan Maret. Selanjutnya, jarak antar tanaman dalam satu larikan tanam selebar 5 meter. Selanjutnya, pada setiap ajir tanaman ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. Yang selanjutnya yaitu apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut. Namun harus masih berada pada jalur yang bersih. Selanjutnya, ajir tetap dipasang lagi setelah dilakukannya penanaman. Tahapan yang ketujuh dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan yaitu pemeliharaan tanaman mudah adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara menyiapkan ataupun membuat kondisi tempat lebih baik. Hal ini dilakukan agar tanaman muda mampu tumbuh secara optimal. Tahap selanjutnya dalam pemeliharaan penanaman yaitu dalam pemeliharaan tanaman dilakukan pemilihan satu tanaman tumbuh paling baik dari 3 tanaman yang ditanam. Maksudnya di sini kita akan memilih mana yang terbaik daripada 3 tanaman yang kita pilih. Nah, pada setiap ajir ditinggalkan yang dilaksanakan pada tahun ketiga bersamaan dengan singling. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan kegiatan pemeliharaan. Pada tahapan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yaitu yang pertama, penyiangan dan penyulaman. Pada penyiangan dan penyulaman yang dilakukan yaitu jalur tanam dipelihara agar mudah dikenal dan dilalui. Yang kedua, penyiangan dan pengendalian gulma dilakukan dengan cara pemotongan liana, membersihkan rumput, semak, dan tumbuhan bawah lainnya. Yang dilakukan pada tahap ketiga yaitu penyiangan dilakukan dengan ketentuan tahun pertama dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman. Tahun kedua dilakukan 1 kali setahun dalam larikan tanaman. Dan tahun yang ketiga dilakukan 1 kali setahun pada total areal. Kegiatan pemeliharaan yang kedua yaitu pembebasan secara vertikal. Di dalam pembebasan secara vertikal yang diperhatikan yaitu pembebasan vertikal dilaksanakan bersamaan dengan penyiangan. Bila tanaman pokok ternaungi atau tersaingi tajuknya oleh tumbuhan lain setelah berumur 3 tahun. Yang kedua, pembebasan vertikal bertujuan agar naungan tidak terlalu gelap dengan cara peracunan. Tahapan yang ketiga yaitu penyulaman. Penyulaman pertama dilakukan setelah berumur lebih dari 1 bulan dan penyulaman kedua saat tanaman sudah berumur 1 tahun.
Pada penyulaman, pada waktu pemeriksaan tanaman, dilakukan sensus tanaman yang mati dan yang terserang hama ataupun penyakit, dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap tanaman yang merana serta diberi tanda untuk menandai mana saja tanaman yang perlu dilakukan penyulaman. Tahap yang ketiga dalam penyulaman yaitu bibit sulaman dipilih dari kelas ukuran tertinggi dari tanaman yang tumbuh di lapangan. Yang terakhir yaitu penyulaman dilakukan pada waktu musim hujan. Dan yang selanjutnya dalam pemeliharaan tanaman yaitu pemupukan. Dalam pemupukan, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemupukan dilakukan bila tanaman kurang baik pertumbuhannya karena kekurangan unsur hara. Pemupukan dilakukan dengan dosis pupuk mempertimbangkan yang pertama hasil analisis tanah, yang kedua pertimbangan ekologis, dan yang ketiga perhitungan ekonomis. Tahap yang selanjutnya dalam pemeliharaan tanaman yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama ataupun penyakit yang serius yang menyerang tanaman perlu dimonitor. Hama dan tanaman yang biasanya menyerang pada tanaman meranti yaitu ada yang pertama ulat tanah. Ulat tanah memakan akar tanaman berumur 1 tahun yang menyebabkan tanaman mati. Pencegahan daripada penyebaran ini dilakukan dengan mengganti tanaman dan mematikan ulat yang terdapat pada tanaman tersebut. Tahapan yang keenam dalam pemeliharaan tanaman yaitu pemantauan. Nah, di dalam pemantauan yang dilakukan yaitu pemantauan dilakukan agar tanaman yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Maka diperlukan pemantauan secara cermat dan seksama. Pemantauan lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya untuk pencegahan sehingga kerugian ataupun kegagalan yang lebih besar dapat dihindari. Pelaksanaan kegiatan dan tata waktu di dalam tebang pilih tanam jalur ataupun TPTJ. Pelaksanaan kegiatan yang pertama yaitu penataan areal kerja. Dalam penataan areal kerja terdapat prinsip yaitu yang pertama, menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUP HHK. Yang kedua, dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang ketiga, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk rezime TPTJ. Yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan dalam penataan areal kerja yaitu yang pertama, mempedomani RKUP HHK yang telah disahkan. Yang kedua, membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-petak kerja. Yang ketiga, sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Yang keempat, sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi lapangan. Yang kelima, gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai dengan rencana tahunan penebangan. Yang keenam yaitu buat rencana tata batas blok dan peta kerja. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam penataan areal kerja yaitu membuat prosedur operasi standar daripada areal penebangan yang akan kita kerjakan. Kegiatan tata waktu yang selanjutnya yaitu pada inventarisasi hutan. Pada inventarisasi hutan terdapat kegiatan tata waktu dengan prinsip inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter besar dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Yang kedua, dilakukan sebelum penyusunan usulan RKT PU HHK. Yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan dalam inventarisasi tata hutan yaitu pertama, buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK. Yang kedua, buat semua jalur untuk mengukur dalam petak searah, misalnya dari utara ke selatan. Yang ketiga, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil daripada inventarisasi hutan.
Pelaksanaan daripada inventarisasi hutan yaitu membuat prosedur standar kerja daripada inventarisasi yang akan kita kerjakan berdasarkan prinsip pada peta yang sudah kita tetapkan. Pedoman tata waktu ataupun penataan waktu yang selanjutnya yaitu pada pengadaan bibit. Pada pengadaan bibit mengandung prinsip menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat, yaitu yang dapat berasal dari biji ataupun cabutan atau stek dan kultur jaringan. Perencanaan dalam pengadaan bibit yaitu buat rencana persemaian yang meliputi lokasi, sumber bibit, bangunan, dan peralatan yang diperlukan. Perencanaan yang selanjutnya yaitu buat rencana kebutuhan daripada bibit. Kegiatan tata waktu yang selanjutnya dalam TPTJ yaitu pada tebang naungan. Pada tebang naungan terdapat prinsip yang pertama, pembebasan dari naungan pohon dominan. Yang kedua, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Ketiga, prinsipnya yaitu penebangan pohon dengan diameter lebih besar dari 40 cm dan masuk ke dalam target RKT. Perencanaan dalam tebang naungan yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Perencanaan yang kedua yaitu penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Kegiatan tata waktu yang selanjutnya dalam TPTJ yaitu penyiapan dan pembuatan jalur tanam. Penyiapan dan pembuatan jalur tanam mengandung prinsip yaitu membuat ruang tumbuh. Yang kedua, efisien, efektif, tertib, dan juga ramah lingkungan. Prinsip yang ketiga, penebangan dapat dilakukan pada semua pohon dalam jalur dan masuk ke dalam target daripada RKT. Perencanaan dalam penyiapan dan pembuatan jalur tanam yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Yang kedua, membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur kurang lebih 20 meter ataupun 20 meter dari jarak tanam dengan jalur lebih besar daripada 5 meter. Yang ketiga dalam perencanaan yaitu membuat jalur tanam selebar 3 meter. Yang keempat dalam perencanaan yaitu penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Kegiatan dan tata waktu yang selanjutnya yaitu penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur. Dalam TPTJ, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur mengandung prinsip yaitu meningkatkan produktivitas pada blok RKT dan menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Perencanaan yang dilakukan dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur yaitu buat dan kelola tanaman dengan mengutamakan bibit jenis unggul berasal dari lokal. Yang kedua, buat peta rencana penanaman setiap tiap jalur. Kegiatan tata hutan yang ke-9 yaitu pemanenan. Pemanenan mengandung prinsip yaitu yang pertama, pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanam dan tebang pilih pada jalur antara pohon diameter besar dari 40 cm. Prinsip yang kedua yaitu memanen tidak boleh melebihi riap. Yang ketiga, efisien, efektif, tertib, dan juga ramah lingkungan. Dalam pemanenan, perencanaan yang dilakukan yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT. Kegiatan tata hutan dalam TPTJ yang selanjutnya yaitu pada perlindungan dan pengamanan hutan. Perlindungan dan pengamanan hutan mengandung prinsip yang pertama, pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Prinsip yang kedua yaitu memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Sedangkan untuk perencanaan yang dilaksanakan dalam perlindungan dan pengamanan hutan yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Kegiatan tata waktu yang terakhir yaitu pemantauan dan penilaian dalam tebang pilih tanam jalur.
Pemantauan dan penilaian mengandung prinsip yang pertama, sebagai umpan balik untuk peningkatan riap. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi wasganis PHPL. Yang ketiga, dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT. Sedangkan untuk perencanaan dalam pemantauan dan penilaian yaitu buat rencana pemantauan dan penilaian sebelum melakukan penebangan. Kelebihan daripada sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yaitu sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur ataupun TPTJ ini menggabungkan 2 prinsip yaitu prinsip yang terdapat di dalam TPTI dan juga TPHB. Kelebihan lain yaitu dengan adanya sistem TPTJ maka jaminan kelestarian ekologi bisa dicapai dan pada prakteknya dilakukan pemilihan jenis unggul pada jalur tanam serta mudah dalam kontrol kegiatan yang dilakukan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur. Terima kasih.